Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Taryono. Selamat pagi. Minta waktunya Pak sebentar. Pagi ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana tugas ini harus saya kerjakan dalam tugas CGP. Temanya adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Izin Bapak, minta waktunya, bisa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Lita Farfaldani yang memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara kaitan dengan calon guru penggerak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Yaitu dengan cara identifikasi nilai-nilai moral atau etika yang terlibat dalam kasus tersebut. Dilema etika seringkali melibatkan konflik antara nilai-nilai yang berlawanan atau saling bertentangan. Pertanyaan nomor 2. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jauhnya begini, yaitu dengan cara konsultasikan dengan pihak terkait, berdiskusilah dengan staf sekolah lainnya, kepala sekolah atau dewan sekolah jika diperlukan. Mendapatkan sudut pandang yang beragam dapat membantu Anda memahami berbagai implikasi dari setiap keputusan yang diambil. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan tentang masalah atau situasi tersebut. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, wawancara dengan pihak terkait, atau penelitian lebih lanjut tentang isu yang sedang dihadapi. Oke, baik Pak. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama dengan cara pertimbangan nilai-nilai etika, mendasarkan pengambilan keputusan pada pertimbangan nilai etika yang mendasari seperti keadilan, kejujuran, belas kasihan, dan tanggung jawab sosial. Memahami nilai-nilai ini dapat membantu dalam mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tekanan lingkungan atau sosial. Terkadang keputusan dalam dilema etika dapat dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat sulit bagi pengambil keputusan untuk tetap setia pada nilai-nilai moralnya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang pertama dengan cara identifikasi dilema. Pertama-tama, dilema etika harus diidentifikasi dan dipahami dengan jelas. Ini melibatkan pengenalan bahwa ada konflik antara nilai-nilai atau kepentingan yang berlawanan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Selanjutnya, kumpulkan informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Ini termasuk memahami semua faktor yang terlibat, termasuk nilai-nilai yang bertentangan, konsekuensi dari setiap tindakan yang mungkin diambil, dan perspektif dari semua pihak yang terlibat. Setuju. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Itu perlu mentor atau rekan kerja. Berdiskusi dengan mentor atau rekan kerja yang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda atau pengalaman pribadi dalam menghadapi dilema etika serupa dapat membantu dalam melibatkan situasi dari berbagai perspektif.
Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Yaitu yang paling utama adalah kerjasama dan konsultasi. Berdiskusi dengan rekan kerja, mentor, atau ahli etika dapat membantu dalam menghadapi dilema etika dengan lebih baik. Keterlibatan dan kerjasama dengan orang lain dapat memberikan sudut pandang tambahan dan memperluas pemahaman atas situasi yang dihadapi. Demikian jawaban-jawaban yang saya sampaikan atas pertanyaan yang Ibu ajukan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jumitri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik hari ini. Mohon izin Ibu Pak waktunya. Pagi ini Bu Jumitri, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Izin Ibu atas waktunya. Adapun tugas ini adalah tugas yang diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Oke, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ini hubungannya dengan guru-guru kita ya. Ya baik. Yang pertama mungkin kita harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus nilai moral atau etika yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, yang kedua, kita apakah di dalamnya terdapat konflik antara kepentingan yang berbeda, baik itu secara individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikutnya mungkin kumpulkan informasi yang relevan yang melibatkan pengumpulan data, wawancara dengan pihak yang terkait tersebut. Ya. Mungkin itu. Berarti kita harus mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik, ini yang sering terjadi memang seperti itu ya, artinya dilematis terhadap dua keputusan. Nah, untuk langkah pertama, mungkin kita harus mengidentifikasikan nilai dan prinsip moral yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, pertimbangan-pertimbangan nilai seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Nah, setelah keputusan diambil dan diterapkan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Nah, berikutnya, refleksikan apakah keputusan yang kita ambil telah sesuai dengan nilai-nilai prinsip yang ada, serta apakah ada pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut serupa untuk kemudian ke masa depannya bisa kita manfaatkan. Baik Ibu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk kasus-kasus ini biasanya saya melakukan pertama mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan itu. Setelah itu pertimbangkan lagi setiap opsi atau alternatif dengan cermat dengan memperhatikan nilai-nilai, nah prinsip-prinsip dan tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektifan itu kan tergantung di situasinya ya. Jadi, tapi kita tetap punya prinsip. Jadi, pertama menggunakan empati untuk memahami sudut pandang dan perasaan individu yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Kemudian konsultasi dengan rekan kerja, itu penting. Ya, bisa berdiskusi dengan rekan, mentor atau ahli etika yang dapat untuk bisa kita memperoleh sudut pandang lain ya selain dari intern kita. Dan itu akan memberikan masukan yang berharga dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi penting kita banyak masukan, banyak yang dipertimbangkan sehingga kita akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Lanjut yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang termasuk tantangan ya.
Pertama, konflik nilai. Salah satu tantangan utamanya adalah konflik antara nilai-nilai moral yang berbeda. Dilema etika seringkali muncul ketika ada dua atau lebih nilai yang dianggap bertentangan satu sama lain. Yang kedua, tentang tekanan waktu. Beberapa kasus dilema etika mungkin memerlukan keputusan yang cepat. Ada kasus lain yang bisa menimbulkan tekanan waktu. Kemudian tekanan waktu itu dapat membuat pengambilan keputusan terburu-buru dan akhirnya tidak dapat mempertimbangkan semua opsi itu dengan cermat. Next, nomor 6. Apakah ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, sepertinya kalau itu kita harus betul-betul memahami dulu prosedur apa yang mau kita lakukan. Nah, itu dilihat dari kasusnya. Nah, pertama, mengumpulkan informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Kemudian mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan semua faktor atau opsi, ambil keputusan yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai etis dan dapat memberikan hasil yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. Nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktornya itu banyak ya, terutama semua stakeholder yang harus tahu itulah faktor yang mempengaruhi kita. Jadi keterlibatan stakeholder yang di dalam dilema etika ini dapat memberikan berbagai pertimbangan sebagai sudut pandang atau perspektif kita untuk memperluas pemahaman tentang konsekuensi pada setiap opsi yang akan kita pertimbangkan. Oke Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali ya yang kita ambil dari dilema etika ini. Intinya bahwa keterbukaan dalam belajar. Setiap keputusan dilema etika dapat menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh sebagai individu. Evaluasi terhadap keputusan yang diambil dan refleksi serta konsekuensi dapat membantu individu dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dilema etika di masa depan. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.